kelompok 1 di 1 mendapatkan tugas, yaitu yang pertama yaitu menentukan nama protein tersebut, kemudian yang kedua yaitu menentukan fungsi dari protein tersebut. Nah, untuk saya akan menjelaskan A dan B, yaitu nama protein dan menentukan fungsi protein tersebut. Pada tugas kali ini saya memiliki sequence seperti ini, kemudian sequence-nya kita copy. Kemudian jika sudah kita copy, maka untuk menentukan nama protein tersebut kita membutuhkan yaitu NCBI, website NCBI. Nah, kita akan pergi ke website NCBI. Nah, ini sudah di website NCBI. Kemudian saya akan memiliki protein, berarti yang dipilih adalah BLAST-P. Kemudian saya langsung di copy dari sequence tersebut. Ini sudah saya copy, kemudian ini dicentang, tombol ini dicentang, kemudian tekan blast. Nah, untuk ini adalah waktu yang dibutuhkan saat menampilkan hasil dari BLAST-P tersebut. Nah, untuk lama atau tidaknya waktu ini itu tergantung dari sepanjangnya sequence bisa, kemudian tergantung juga dari komputer yang dimiliki oleh peneliti. Kemudian waktu ini itu berbeda-beda antara BLAST-P, BLAST-N dan lainnya. Nah, ini saya sudah mendapatkan result hasil dari nama protein tersebut. Nah, ini untuk nama protein tersebut yaitu server respiratory coronavirus 2, kemudian BLAST namanya itu adalah virus dengan skor 1971.1971. Kemudian jika kita sudah mengetahui nama protein tersebut, kemudian kita menentukan fungsi dari protein tersebut itu apa. Jadi kita pergi ke deskripsi, kita copy aja salah satu ini, copy CTRL-C, kemudian kita pergi ke aplikasi UniProt. Nah, untuk kolom ini adalah kolom untuk memasukkan nama dari protein tersebut. Kemudian saya sudah menemukan nama protein tersebut, kemudian ini akan saya paste di sini. Kemudian kita tekan search. Nah, ini adalah hasil dari protein dengan nama tersebut. Kemudian saya memilih yang paling atas. Nah, ini sudah terdapat fungsi dari protein tersebut. Nah, untuk fungsinya dari protein tersebut sendiri, yang pertama yaitu isoform replika poliprotein 1A. Nah, yang dimana protein ini multifungsi dalam terlibatnya transcription dan replication of virus RNA. Kemudian untuk selanjutnya, fungsi dari protein tersebut itu juga menghambat translasi dari host NSP1. Nah, kemudian fungsi protein ini adalah menghambat transisi inang dengan berinteraksi dengan subunit ribosomal 40S. Kemudian untuk dua publikasi ini apa? Dua publikasi ini adalah penelitian yang tentang peran fungsi dari protein tersebut. Jika kita tekan, itu akan memunculkan penelitian yang dari preferensi penelitian dari protein tersebut. Nah, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu protein non-struktural 2 ini berperan dalam modulasi jalur persinyalan dari kelangsungan hidup sel inang dengan berinteraksi dengan PHB dan PHB2 begitu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada beberapa lagi fungsi-fungsi protein dari protein yang protein tersebut ini, kemudian sampai bawah ini adalah fungsi-fungsi dari protein tersebut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari apa sih itu NCBI dan UniProt. Jadi jika kita untuk menentukan nama protein, kita menggunakan BLAST di NCBI, National Center for Biotechnology Information. Nah, untuk kita mengetahui protein tersebut, kita harus ke website yaitu UniProt. Nah, selanjutnya adalah mencari residu asam amino di sisi aktif protein. Yang pertama, kita membuka web Swiss model, lalu kita pencet start modeling. Swiss model ini adalah alat daring yang digunakan untuk pemodelan multistruktur protein. Alat ini memungkinkan untuk membuat model 3D suatu protein berdasarkan penyelarasan sequence. Selanjutnya kita akan memasukkan sequence yang setelah kita copy. Kita paste di sini. Lalu kita build model. Lalu kita tunggu. Oke, kita akan cepatkan saja.
Selanjutnya ini adalah model yang kita dapat, yaitu dengan sequence identity dengan coverage 100%. Berarti ini sequence-nya sama persis seperti yang ada di FASTA. Kita lanjutkan ke download. Kita pilih PDB. Lalu setelah kita selesai download, kita akan membuka aplikasi Bimol. Bentar, kita buka aplikasinya dulu. Buka aplikasi Bimol. Oke, sudah terlihat aplikasi Bimol. Lalu kita pilih file, open sini. Kita pilih dari yang kita download tadi. Oh ya, Bimol ini adalah aplikasi open source yang digunakan untuk visualisasi biasanya, yang digunakan untuk analisis struktur protein. Biasanya dalam bentuk 3D atau juga kita bisa mencari asam amino serta residu di sini. Kita pilih. Oke, sudah terlihat. Lalu kita gede ini. Kita gedein. Oke, di sini merupakan struktur protein yang dari FASTA tadi. Selanjutnya kita akan mencari residu ya. Kita akan mencari residu. Residu ini pertama kita ketik di sini. Residu itu asam amino ya, maksudnya asam amino yang kita coba cari adalah yang di sisi yang penting lisin. Kita coba cari di lisin sini. Caranya adalah ketik sele sebagai select residu RESN, dan kita pakai kode untuk asam amino lisin yaitu LYS. Lalu kita enter. Di sini kelihatan ada beberapa asam amino lisin yang menempel di sisi aktif. Lalu apalagi kita mungkin mencoba yang lain, mungkin bisa alanin ya. Kita coba alanin. Kita ketik lagi sele RESN. Kita pakai kodenya alanin ala. Lalu kita enter. Muncul lagi berbeda dengan jumlah yang berbeda pula. Berarti di sini ada alanin di sisi. Lalu kita cari lagi, karena kita cari 4 kan. Kita klik sele lagi RESN. Kita pilih cysteine dengan kode CYS. Kita enter. Kelihatan cysteine. Yang terakhir kita pilih asparagin gini. Asparagin. Kita ketik sele RESN. Asparagin itu ASN. Dan kita sudah menemukan 4-4-nya. Oh ya, kalau mau lihat semuanya langsung kita bisa klik ini. Sele RESN. Kita langsung ketik 4-4-nya. LYS. Kita pakai plus di sini. Plus ala plus CYS plus ASN. Kita bisa langsung 4-4-nya kelihatan. Nah, ini langsung kelihatan 4-4-nya. Kalau mau lihat namanya, kita kasih label. Tapi di sini kita pilih residu name. Waduh, banyak banget. Kurang rapi sepertinya. Nggak usah. Jupir aja, lebih enak kita lihat. Ini ada 4 asam amino di sisi aktif protein yang kita ingin cari. Ada lisin, alanin, cysteine, dan asparagin. Karena kita sudah menyelesaikan untuk tutorial mencari asam amino di sisi aktif protein. Terima kasih sudah mengikuti video kami. Mungkin ada salah kata, ada salah ucapan, kami mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Selamat tinggal. Bye-bye. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah melakukan desain primer untuk mendeteksi gen penyandi protein menggunakan metode PCR. Nah, langkah pertama adalah menyalin sequence, kemudian masuk ke website primer. Nah, ini merupakan sequence yang akan kita salin, kemudian kita masuk ke dalam website primer, kita masukkan dalam sequence entry. Setelah itu kita ubah GJ claim-nya menjadi angka 2. Setelah itu kita klik get assay untuk mendapatkan hasilnya. Nah, di sini hasil yang didapatkan berupa no assay found, yang berarti tidak ditemukan hasil sebab dari sequence tersebut masih dalam bentuk sequence asam amino atau protein. Oleh karena itu kita harus rubah terlebih dahulu sequence tersebut dalam bentuk nukleotida atau DNA menggunakan T+N yang berguna untuk merubah protein menjadi nukleotida. Oke, kita masukkan sequence tersebut pada tabel tersebut, kemudian kita klik database-nya, kita pilih representatif genom, kemudian untuk organismenya kita coba menggunakan corona. Kita pilih yang nomor 1, kemudian kita klik blast. Nah, setelah ini kita akan menunggu hasilnya keluar. Mungkin hasilnya akan membutuhkan beberapa waktu, kita coba tunggu. Mungkin memerlukan waktu yang cukup lama, kita skip. Lanjut, setelah itu kita download hasil dari blastnya.
Oke, dari hasil yang telah muncul tersebut kita download, kemudian kita lihat dalam bentuk format FASTA. Kita asalin sequence-nya dan masukkan ke dalam website primer seperti pada awal tersebut. Kemudian kita lakukan seperti cara kerja yang pertama, yaitu digit claim-nya kita ubah menjadi yang kedua, kemudian kita klik get assay. Nah, ini merupakan hasil dari assay tersebut. Kita dapat melihat ada set 1 dari sequence 1, kemudian ada settingan kedua, kemudian ada set ketiga, set keempat, dan juga set kelima. Ini terdapat informasi forward dan reverse-nya, mulai dari start codonnya sampai dengan stop codonnya, mulai dari angka berapa. Kita coba klik yang nomor 1. Nah, ini sudah terdapat forward dan juga reverse-nya. Mulai dari start codon di angka 9.331. Kemudian kita coba klik yang set kedua. Ini juga sama, ada start codonnya dan kemudian ada stop codonnya. Dan nantinya forward dan reverse ini bisa kita gunakan untuk langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah dilakukan primer blast, dipilih salah satu dari kelima set ini. Kita pilih salah satu, yaitu pada set 1 sequence 1. Kita klik view assay details. Kemudian di sini dapat diketahui ada primer forward dan primer reverse. Kemudian kita masuk ke oligo analis. Pada oligo analis ini, proses analis terhadap hasil primer dapat diawali dengan memasukkan primer forward set 1 tadi pada kotak sequence oligo analis, lalu dilakukan analis maupun high fine, ada self dimmer dan heterodimer. Langkah yang dilakukan yaitu memasukkan primer forward, yaitu kita akan mengcopy dari sini, kita copy. Kemudian kita masuk pada oligo analis dan kita copy di sini. Setelah itu kita akan melakukan ingin mengetahui data dari analis, kita klik dari analis. Hasil loading. Nah, setelah itu result. Dari hasil analis tersebut diketahui bahwa primer forward set 1 memiliki panjang sequence sebanyak 21 pasang basa dengan temperatur meltingnya yaitu pada suhu 54,4 derajat Celcius dan GC persen sebanyak 47,6%. Nah, temperatur melting merupakan suhu di mana 50% primer terikat pada DNA dan 50% tetap dalam bentuk tunggal. Sedangkan GC persen merupakan jumlah persentase pasangan basa GC dalam primer. Presentasi tersebut penting diketahui karena pasangan basa GC memiliki 3 ikatan hidrogen dan dapat mempengaruhi TM. Nah, setelah dilakukan analis dan ingin mengetahui data dari hairpin, maka kita akan klik hairpin dan kita menunggu hasilnya. Nah, di sini dapat diketahui setelah dilakukan analisis struktur hairpin yang mungkin terbentuk di analisis menggunakan fungsi hairpin, yaitu dari primer forward. Caranya sama ya seperti analis, yaitu dengan mengcopy primer forward kemudian ditempel atau dipaste pada kotak pencarian di kotak oligo analis, kemudian kita klik hairpin dan akan muncul hasil seperti ini. Nah, dalam hasil ini diketahui bahwa diketahui dari primer forward set 1 diketahui terdapat 20 struktur hairpin yang terbentuk dengan temperatur melting tertinggi pada 1797 derajat Celcius. Temperatur melting primer yang lebih tinggi dari hairpin memastikan tidak ada struktur hairpin yang muncul saat proses amplifikasi. Selanjutnya yaitu melakukan analisis self dimmer. Caranya yaitu dengan memastikan sudah disalin primer forwardnya, kemudian diklik self dimmer. Ini adalah hasilnya. Di sini diketahui maksimum delta G-nya minus 38,26 kcal per mol. Selanjutnya kita lakukan analisis heterodimer. Kita klik di sini. Selanjutnya kita masukkan primer reverse-nya yang telah kita dapat di analisis sebelumnya, yaitu yang ini. Selanjutnya kita berikut adalah hasil yang didapatkan. Di sini diketahui maksimum delta G-nya minus 38,88 kcal per mol. Nilai maksimum ini menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengurai struktur dimer yang terbentuk. Semakin negatif nilai delta G-nya, maka energi yang dibutuhkan untuk mengurai struktur sekunder akan semakin besar.